Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di video yang kedua. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai pembuatan larutan standar primer. Selanjutnya kita ke pembuatan larutan standar sekunder. Baik. Yang berbeda pada pembuatan larutan zat sekunder adalah larutan standar sekunder adalah yang pertama adalah zatnya. Zat yang digunakan ya. Zat yang digunakan itu sifat fisik ya. Ini menyebabkan sifat fisik yang dimiliki si zat tersebut menyebabkan si zat tersebut tidak bisa murni. Entah memang dari awalnya tidak murni ataukah pertamanya murni, kemudian ketika kita buka menyerap air sehingga menjadi tidak murni dan lain sebagainya. Banyak penyebab yang lain atau mudah teroksidasi dan lain sebagainya ya. Banyak. Kemudian dalam hal pembuatan ya. Kedua dalam hal pembuatan larutannya cukup mudah karena ya, menimbang tidak perlu terlalu tepat, tidak masalah ya. Kemudian add air atau pelarut juga tidak tepat, tidak masalah. Maksudnya tidak tepat di sini bukan berarti boleh sangat melenceng, tetapi menimbang tidak tepat itu berarti menimbang dengan bukan timbangan analitik pun tidak apa-apa ya, pakai neraca timbang begitu tidak apa-apa. Kemudian meng-add air tidak tepat itu berarti tidak usah menggunakan labu takar, pakai gelas kimia pun nggak masalah ya, pakai gelas kimia. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian setelah pembuatan larutan, karena ini dibuatnya tidak tepat, kemudiannya zatnya tidak murni begitu, maka perlu standarisasi. Standarisasi ini maksudnya apa? Menetapkan berapa konsentrasi dari larutan tersebut, larutan yang dibuat larutan tersebut. Bagaimana cara standarisasinya? Standarisasinya menggunakan larutan primer atau boleh menggunakan larutan standar sekunder yang lain. Artinya yang sudah tepat ya. Itu boleh, silahkan, nggak masalah. Tapi biasanya resiko agar tidak terlalu tinggi tentu saja menggunakan larutan primer. Ini lebih prioritas menggunakan larutan primer ya. Prioritas. Oke, itu. Lalu kita masuk ke caranya. Bagaimana caranya? Contoh apa saja itu yang masuk ke dalam larutan sekunder? Misal NaOH. NaOH ini bisa kita beli dalam keadaan murni. Ada beli murni. Artinya ada NaOH proanalis, ya, PA. Tetapi
Tetapi NaOH sendiri ini sifatnya higroskopis. Sehingga apa? Sehingga ketika kita buka kemasan NaOH kemudian dipindah, maka NaOH ini apabila kontak dengan udara akan menyerap air. Mudahnya begini, ketika misal Anda sudah berhasil mengambil 1 gram NaOH, ya, kemudian Anda pindahkan baru dari gelas arloji gitu ya, kemudian Anda pindah tempat gitu ya ke gelas kimia. Mungkin di gelas kimia beratnya sudah tidak 1 gram, mungkin bisa jadi 1,01 gram. Apa yang 0,1? 0,1 di sini adalah air. Ya. Karena NaOH yang bersifat higroskopis dan mudah menyerap air. Tuh ya, mudahnya seperti itu. Atau ketika kalian menimbang KMNO4 juga ini murni. Dijual ada murni PA gitu ya, pro analisis. Tetapi ketika Anda bisa menimbang 1 gram KMNO4, kemudian Anda pindahkan seperti tadi. Nah, mungkin setelah dipindahkan masanya sama 1 gram. Tetapi ingat, KMNO4 itu adalah oksidator kuat sehingga mudah tereduksi. Mungkin di sini dari 1 gram di sini mungkin tinggal 0,8 gramnya saja yang KMNO4. Yang lainnya mungkin udah MnO2. Ya, mungkin 0,2-nya itu sudah berubah jadi MnO2. Kita tidak tahu. Nah, karena sifat-sifat seperti inilah yang membuat zat-zat sekunder ini harus distandarisasi. Seperti itu. Baik. Sekarang kita lanjut ke bagaimana cara pembuatannya. Langsung saja ke contoh gitu ya. Misal contoh mau membuat larutan NaOH 0,05 N sebanyak 2 liter ya. Misal ya, sebanyak 2 liter. Atau biar mudah hitungnya 1 liter. Nah, maka yang pertama tentu saja Anda harus menghitung dulu dengan persamaan yang sudah ada di video sebelumnya. Massa sama dengan N dikali BE kali volume per 1000. Kita masukkan angkanya, N-nya 0,05, PE-nya itu NaOH itu Mr per valensi ya, BE 40 per 1. Ini 40, volumenya 1 liter. Dikali dibagi 1000. Coret sama dengan 0,05 dikali 40, 2 gram ya. 2 gram NaOH. Nah, maka langkah kedua adalah menimbang. Ambil 2 gram. Pakai apa? Langsung pakai gelas kimia saja. Langsung ambil gelas kimia gitu ya. Taruh di timbangan analitik atau boleh pakai gelas arloji gitu ya. Yang tidak boleh itu pakai apa? Yang tidak boleh pakai kertas timbang. Kenapa? Tadi ingat,
NaOH bersifat higroskopis. Nanti kertas timbangnya bisa basah, ya, nanti mempengaruhi massa dari NaOH-nya. Oke, masukkan 2 gram. Pak, tidak bisa tepat, nggak masalah, kita membuat larutan standar sekunder kok. Nah, kemudian masukkan 2 gram, kemudian langsung tambahkan air. Air hingga 1 liter. Pak, gelas kimia tidak tepat, nggak masalah, kita membuat larutan standar sekunder, ya. Oke, kemudian setelah tepat 1 liter homogen gitu ya, baru nanti bisa distandarisasi. Gimana caranya? Standarisasi pertama, siapkan alat-alat titrasi. Nah, terus bilas dulu ya, seperti yang ada di video, bilas dulu buretnya dengan NaOH. Apabila kotor, bersihkan dulu pakai air, kemudian bilas pakai NaOH, kemudian baru masukkan NaOH-nya ke dalam buret. Ya, misal kita punya buret gitu ya. Tuh. Kemudian ambil 10 ml larutan standar kita. Erlenmeyer, ini masukkan 10 ml. H2C24 asam oksalat ya, 10 ml. Kemudian di sini NaOH. Kemudian tambahkan indikator. Indikator biasanya karena ini asam basa pakai phenolphthalein P1% cukup. Masukkan kemudian dititrasi. Minimal memiliki 3 kali hasil titrasi ya. Titrasi yang bedanya tidak boleh lebih dari 0,1 ml. Tidak boleh lebih dari 0,1 ml ya. Nah, misal gitu ya, titrasi yang pertama kalian dapat 10,1 ml. Titrasi yang kedua dapat 10,2 ml. Titrasi ketiga dapat 10,4 ml. Titrasi yang kelima dapat 10,1 ml. Ya, misal seperti itu, maka yang ketiga, yang ini tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena 0,4 dengan 0,1 dan 0,2 bedanya itu lebih dari 0,1 ya. Ini yang ini tidak bisa digunakan. Tuh, kemudian selanjutnya tinggal menghitung konsentrasinya. Pakai persamaan yang mana? Pakai V1N1 sama dengan V2N2. Apabila Anda bingung gitu ya, takut tertukar, tuliskan saja di sini NaOH, di sini H2C24 agar memudahkan. Ingat, masukkan angkanya sesuai dengan senyawanya. V1 tadi misal kalian rata-rata dari 3 ini, kalian boleh rata-rata 10,1, 10,2, 10,1. Maka rata-ratanya adalah titrasi rata-rata adalah 10,17. Nah, masukkan di sini 10,17 dikali N yang kita cari, V2-nya 10 ml, N-nya 0,05 N. Oke, masukkan N sama dengan 10 dikali 0,05 N dibagi 10,17. N sama dengan 0,0499 N. Ya. Nah, maka ini adalah hasil dari normalitas dari NaOH hasil standarisasi. Gitu.
Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.